Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Anna syarral umuri muhdatsatuha kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di tengah-tengah saudara sekalian adalah diktat yang ke-20. Sebelum kita membahas isinya, marilah kita bersama-sama membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tiryaqil aghyar miftah babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa irdahih. Kemudian judul daripada diktat ini adalah doa yang diilhamkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang semua doa yang dibaca, yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat maupun yang didengar oleh sahabat Rasulullah SAW membacanya adalah itu semuanya ilham daripada Allah. Tapi ini caranya mengilhamkan ada agak lebih istimewa. Jadi dalam sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jarang ada peristiwa yang seperti disimpulkan oleh riwayat Sayyidina Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala ini. Ini ada kesimpulan-kesimpulan khas. Pertama, Nabi SAW menyatakan bahwa dia tadi malam sholat malam agak istimewa, agak lebih banyak dari biasanya. Berapa rakaat tidak disebut, cuma beliau mengatakan Masya Allah. Seorang muslim kalau menyebut sesuatu yang baik, yang indah, atau yang ada artinya, disunnahkan dia menyebut nama Allah Masya Allah, sebab supaya tidak kena mata dan supaya tidak sampai menjadi ujub dan riya. Jadi dengan kehendak Allah lah, para sahabatku, aku semalam sholat agak banyak. Jadi bukan suatu kebanggaan yang membahayakan. Kedua, bermimpi. Mimpi melihat Allah Rabbul Alamin. Jangankan daripada Nabi Muhammad SAW, dalam kitab-kitab tafsir mimpi itu, karangan Ibnu Sirin yang lama maupun karangan-karangan yang baru, kalau orang suka membaca kitab tafsir Ta'bir Ru'ya, disebut di situ kalau Anda mimpi Tuhan. Sebab alam arwah ini tidak ada batasnya, tidak mempunyai skop tertentu. Dia enteng dan bisa kemana-mana keliling. Jadi mimpi itu tidak heran. Mimpi Rasulullah SAW juga biasa.
Bahkan tidak perlu orang wali besar ya. Biasa saja kalau tekun, khusyuk, mengamalkan sunnah Nabi SAW, kemungkinan besar ia lantas mimpi pada Rasulullah SAW. Jadi refleks pantulan roh dengan roh itu bisa ketemu di alam di luar kesadaran ini. Ini namanya alam kesadaran. Jadi alam di mana akal terpakai seluruhnya. Sebagaimana saya katakan malam Minggu, malam Ahad yang lalu, bahwa akal ini dipimpin oleh roh. Tetapi di saat kita tidur, ini akal kita diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bekerja roh. Rohnya orang baik-baik jalan mengambang tempat-tempat yang baik, bertemu dengan orang-orang yang baik, mendengar, melihat segala yang baik. Tetapi roh-rohnya orang-orang yang tidak baik juga begitu, sebaliknya, ketemu dengan segala macam yang tidak baik. Nah, ini Rasulullah SAW pada malam itu mimpi. Yang dilihat adalah Allah Rabbul Alamin. Dalam mimpi itu ada suatu yang diajarkan langsung. Apa? Doa ini nanti yang saya sengaja diktatkan supaya kita semua suka membacanya. Ketiga, dalam doa itu ada tersimpul bermacam hal. Mencintai kaum miskin, adanya bala, ujian sewaktu-waktu yang diturunkan oleh Allah kepada umatnya untuk diuji. Bala itu bisa dengan baik, bisa terasa enak dan bisa terasa tidak enak. Bala itu ujian, fitnah. Nabi SAW dalam doa ini diilhami memakai perkataan fitnah. Kita mempunyai istri cantik, itu fitnah. Apa artinya fitnah? Itu ujian, coba. Sampai di mana kita ingat kepada Allah, lalu kita dapat anak daripadanya. Anaknya juga bagus. Ujian yang kedua. Dan begitu perkembangannya terus, dia mengalami ujian, dan ujian itu terasa enak. Biasanya yang terasa enak ini juga berbahaya. Dikasih oleh Tuhan kedudukan, dikasih oleh Tuhan kekayaan, dikasih oleh Tuhan jah, dikasih oleh Tuhan macam-macam. Apakah ini orang kuat? Biasanya yang mukmin kuat, yang tidak ya berbahaya buat dia ujian itu. Jadi bala yang menentukan kita masih dapat menjadi muslim atau sudah keluar dari real Islam itu juga sering ketemu, sering dipergokkan oleh Allah kepada umat nabinya ini. Jadi bala bukan sembarang bala. Sampai Nabi minta disingkirkan. Ini Anda, kalau engkau ya Allah akan menurunkan bala model itu, bala yang menentukan apakah saudara masih muslim, apakah sudah mesti keluar dari muslim karena tidak tahan ujian itu minta supaya saya sisihkan saja, sudah. Singkirkan saya ke arahmu, yakni ambil nyawa saya, sudah. Ghaira maftun, tidak kena itu. Nanti itu dalam kalimatnya ada tersimbol begitu. Itu menunjukkan bala yang berat. Tapi kalau saudara-saudara memang betul menyelidiki dengan seksama, maka umat Islam dewasa ini mengalami bala yang mungkin model itu. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yamsi kafiran. Dan rata. Mungkin saudara tidak banyak mengikuti berita-berita dan tidak banyak baca. Tapi yang banyak baca tahu bahwa apa sekarang ini adalah bala. Apa yang ditunggu oleh kita sebagai muslim, yang ditunggu oleh kita jagakan kita punya iman dan tauhid. Jangan gunjing,
jangan bingung, yang tabah, yang tenang, yang bisa mengandalkan takdir Allah, dan yang banyak menurun, minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang golongan kafir yang dipimpin oleh kaum Yahudi, yang dipimpin oleh kaum kafir-kafir yang lain, itu sudah sengaja mengarahkan seluruh aktivitasnya ke dunia Islam. Di Turki, gerakan-gerakan Islam diobrak-abrik. Jaksa Agung Turki menyampaikan kepada partai Hizbus Salamah bahwa ketuanya ini harus dikeluarkan dalam tempo 15 hari. Alasannya dia terlalu banyak bicara tentang agama, dan agama mau dijadikan landasan politik, dan itu bertentangan dengan yang digariskan oleh Ataturk. Ataturk itu Mustafa Kemal, pertama orang murtad di Turki. Itu Erbakan sekarang itu berkedudukan, bukan orang di luar pagar, orang di dalam pemerintahan. Lalu saudara kembali ke negeri Maghribi, juga ujian berat kepada pemuda dan kaum muslimin di sana. Bagaimana golongan angkara murka dari kaum komunis yang berkiblat ke Soviet maupun ke Peking, dan kaum imperialis barat yang berkiblat ke Amerika. Bagaimana dua-dua itu bekerja begitu hebat dan cepat menjadikan ini kaum muslimin ke sudut. Saudara bicara di mana saja, asal saudara mengikuti berita. Di Kuwait, di mana-mana, di Kairo, di Palestina. Sekarang orang-orang Kairo itu sekarang orang Arab yang mengakunya Arab. Wallahu a'lam, apa Yahudi apa saya tidak tahu, tapi mengakunya Arab. Dia orang bilang sudah tidak usah ada Palestina buat kaum Palestina. Dalam demonstrasi yang mereka lakukan di mana.